Netizen banyak yang bertanya kenapa Mulyono si Raja Jawa begitu bersikeras naikin anak-anaknya tahun ini atau naikin anak-anaknya sekarang. Pemilu dan pilkada berikutnya tahun 2029 semua anak-anaknya juga udah eligible gitu ya, tanpa perlu ganti-ganti aturan. 5 tahun juga bukan waktu yang lama kok. Benarkah motifnya nyariin anak pekerjaan? Mereka nggak bisa hidup berkecukupan 5 tahun ke depan. Pasti bisa dong, gitu kan? Jadi, pertanyaannya, motifnya itu rakus atau takut? Jangan-jangan ada rahasia besar Mulyono yang dia simpan rapat-rapat di brankas rahasia di balik tembok Istana Negara. Nah, dia begitu ketakutan isi brankasnya ini ketahuan gitu. Makanya kunci brankasnya harus segera dikasih ke anak-anaknya. Itulah pedesnya kalimat yang saya sampaikan adalah bersumber dari teman-teman netizen warganet yang hari ini terus menumpahkan luapan amarahnya di media sosial. Mulyono nggak punya partai, ya kan? PSI nggak masuk parlemen, power dia cuman seprindik. Begitu lengser, hilang sudah daya tawar. Mana ada yang mau pilih anaknya yang pelanga-pelongo ora mutu, kata netizen. Ada juga warga media sosial yang selalu yakin sama omongan Panji. Mulyono nggak mau ofisnya diganti orang, karena mungkin banyak rahasia di laci mejanya. Jadi pengen supaya lacinya tetap ketutup, gitu kata Panji. Selain takut borok-boroknya kelihatan, Raja Jawa juga bukan siapa-siapa tanpa jabatan sekarang. Partai juga nggak punya, ya. Bener-bener hilang kuasa kalau anak-anaknya nggak pegang jabatan gitu. Makanya Golkar berusaha direbut, isunya begitu. Nggak sabar lihat kasus-kasus terbuka, terutama aliran-aliran duit haram ke anak-anaknya. Netizen ada yang bilang, saya dari dulu berpikiran seperti itu. Apakah mungkin Mulyono punya perjanjian dengan Cina atau Sembilan Naga? Ya, dilihat-lihat, IKN pun dibentuk dengan kemauan sendiri, tidak mendengar aspirasi rakyat, politikus, dan para akademisi. Saya yakin, kata netizen, Raja Jawa Mulyono ini ada perjanjian di belakang layar. Kalau Bapak Prabowo memerintah sampai 5 tahun, habis sudah peluang keluarga Raja Jawa Mulyono di Pilpres 2029. Tapi kalau Pak Prabowo nggak sampai 5 tahun, kata netizen gitu kan, dan Wapres naik menggantikan beliau, ada peluang Samsul, si putra Raja Jawa, ini akan menata kekuatan di Pilpres 2029. Palingan legitimasi IKN biar lanjut gitu kan, dan duitnya masuk kantong keluarga dari kesepakatan dengan para investor. Karena ini investasi yang sangat besar, pakai dana APBN, pengen korupsinya jalan terus walau udah nggak menjabat, kata netizen begitu. Nah, orang Jawa biasanya pakai jurus aji mumpung. Mumpung masih berkuasa, mumpung masih jadi presiden, mumpung masih dibilang Raja Jawa yang tinggal sebulan setengah ke depan, maka kasih tempat buat anak-anak, mantu, cucu. Kalau perlu semua keluarganya diborong dah, gitu kan. Mumpung, itu namanya aji mumpung kalau istilah masyarakat Jawa. Malang sungguh nasib Partai Keadilan Sejahtera. Tidak hanya di akun media Twitter gitu kan, yang babak belur, tetapi juga di TikTok lebih parah lagi. Dari followers 441 ribuan gitu kan, sekarang tinggal 113 ribu. Berkurang lebih dari 300 ribu, bayangin lo ya. Dan akan terus merosot, kata netizen. Selamat menikmati Partai Keadilan Sejahtera pasca bergabung ke Kim Plus di Pilkada Jakarta dan juga di Sumatera Utara, bahkan juga di Tangerang Selatan gitu. PKS lebih memilih si Gondrong untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah gitu. Nah, teman-teman, Saiful Mujani Research mengatakan, ini dedengkotnya riset nih Bang Saiful Mujani. Beliau mengatakan di akun media sosialnya, partai-partai dirusak dalam 5 tahun terakhir. Partai Demokrat dicoba diambil alih walaupun gagal.
P3 dipecah hingga lumpuh di Pilpres 2024, di pemilu 2024. Golkar berhasil diambil alih dan sekarang Partai Kebangkitan Bangsa diadu dengan ormas basisnya Nahdlatul Ulama. Mau sampai mana? Ya, mau hancurkan partai-partai bagian dari institusi demokrasi. Nah, ini apa namanya? Apa yang dibilang oleh siapa tadi, Bang Saiful Mujani, ketua apa namanya sebuah lembaga survei yang fenomenal dan aktual. Nah, kemudian kita lihat update status dari Bang Said Didu ya. Beliau bilang bahwa Bu Airin salah satu pengurus inti ya, pengurus pusat Partai Golkar di bawah Ketum Airlangga Hartarto. Mantan wali kota Tangsel 2 kali berturut-turut itu sudah diputuskan jadi calon gubernur Banten, tapi dibatalkan oleh Ketum Partai Golkar yang baru, hasil begal Raja Jawa. Aduh, ini Jakarta, Banten gitu kan, hari ini sedang dalam gejolak yang sangat luar biasa. Karena bukan masyarakatnya yang berantem, tetapi elit partai yang kemudian beda haluan, beda koalisi, dan kemudian beda keputusan. Namun Airin di Banten akan sudah pasti dong ya, kemarin akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia, persis sama dengan PDI Perjuangan ngusung Anies di Pilkada Jakarta. Bagaimana kisah selanjutnya dan bagaimana hasil survei sebenarnya? Oke, kita simak paparan-paparan dari para pakar yang hari ini sedang menemani kita di podcast yang berbahagia ini. Selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk memberikan reaksi yang secukupnya lah ya. Tetapi pedas boleh ya. Setuju boleh, pro dan kontra juga boleh. Selamat, inilah dia untuk kalian semuanya teman-teman. Dharma Pangrikun belum terlalu kompetitif, cuma 0,2%. Jadi kalau misalnya elektabilitasnya masih sekecil itu, meskipun ada 3 poros, kemungkinan satu putaran masih terbuka. Tetapi lagi-lagi kita menunggu ya, karena terus terang survei-survei kan dilakukan sebelum pengerucutan koalisi, terutama bergabungnya PKS ke Kim+. Nah ini penting nih untuk dicek, karena bagaimanapun basis PKS sebelumnya itu 90% mendukung Anies Baswedan. Nah sekarang terjadi perubahan, PKS beralih ke Kim+ dengan menjadi pasangan Ridwan Kamil. Nah dalam doktrin PKS ada yang disebut dengan istilah taat kepada kiadah, taat kepada keputusan partai. Dan PKS punya militansi yang sangat kuat, yang kalau misalnya itu berhasil mengubah preferensi basis masanya, itu pukulan telak gitu buat Anies Baswedan. Sementara saat yang bersamaan, kalau misalnya Anies diusung oleh PD Perjuangan, itu juga tidak mudah untuk meyakinkan basis PD Perjuangan untuk memilih Anies. Jadi memang saya bisa memahami kalau misalnya Ibu Mega atau PD Perjuangan mengambil waktu lebih panjang untuk mengambil keputusan apakah Anies atau Ahok. Karena memang bagaimanapun setiap pilihan itu ada trade-off-nya dan tidak bisa diambil keputusan secara gegabah. Prof, tapi kalau melihat psikologi pemilih Jakarta, kita tahu betul Kim+ dengan kekuatan logistik politik yang begitu kuat begitu ya, 12 partai politik di sana. Tapi psikologis pemilih kita bagaimana? Kan melihat tokoh atau justru memang kekuatan partai politik inilah yang kemudian akan menentukan nanti di Pilgub Jakarta tahun ini? Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Kalau mengacu pada pengalaman sebelumnya, preferensi warga Jakarta lebih banyak karena alasan elektabilitas atau popularitas personal. Tetapi saat yang bersamaan, mesin partai itu juga tidak bisa diabaikan, terutama partai-partai besar ya, PKS, PD Perjuangan, to some extent Gerindra, yaitu partai-partai yang punya daya ungkit, terutama memobilisasi konstituennya. Nah, tetapi lagi-lagi banyak tidaknya partai tergantung apakah mesin partai bisa diaktifasi atau tidak. Nah, ini saya kira yang sangat krusial. Tapi paling tidak kita kemungkinan akan mendapatkan pilihan yang lebih beragam ketimbang misalnya disodori 2 pilihan dan warga Jakarta nggak punya opsi lain di luar dari menu yang diperjamukan. Nah, ini kan satu terobosan hasil putusan MK yang harus kita apresiasi. Baik, kita ke Bang Habib. Bang Habib, ini melihat elektabilitas baik itu dari
Anies Baswedan maupun Ahok, ini dua nama yang santer akan dimajukan oleh PDIP. Ini kan secara elektabilitas di atas Ridwan Kamil. Lalu bagaimana kesiapan Kimples dengan 12 partainya ini menghadapi tokoh yang secara elektabilitas ada di atas Ridwan Kamil? Kebetulan saya 2 kali ya menjadi tim yang memenangkan Pilgub di Jakarta. Pertama ketika kami dulu memenangkan Pak Jokowi Ahok ya 2012, lalu ketika memenangkan Pak Anies dan Pak Sandi di 2017 ya, saya ada di tim tersebut. Saya paham sekali psikologis masyarakat Jakarta ya, yang menginginkan tokoh-tokoh yang baru ya. Tokoh-tokoh yang fresh, yang nggak punya beban di masa lalu. Nah, kalau Pak Anies dan Pak Ahok, ya salah satunya ya maju, menurut saya itu 2 orang yang sama-sama punya beban di masa lalu. Ya, wah, elektabilitas yang ada pada keduanya itu bukan murni muncul dari pribadinya, karena sebelum 2017 Pak Anies juga bukan siapa-siapa dalam konteks ketokohan di Jakarta. Beliau menjadi tokoh karena ada momentum waktu itu ya 212 di mana ada gelombang aksi besar, dan akhirnya Pak Anies yang diputuskan oleh Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi tersebut. Pada awal-awal pencalonan Pak Anies justru kami waktu itu mendapatkan resistensi dari basis masa pendukung kami ya, yang menganggap Pak Anies tidak dekat dengan gerakan rakyat dan lain sebagainya. Jadi elektabilitas yang ada sampai sekarang itu bukan jatuh dari langit di Pak Anies ya, dari proses yang diantaranya ada keterkaitan dengan kami Partai Gerindra. Nah, tapi apapun itu kami menghormati kedua tokoh tersebut ya, dan kami siap bersaing ya apabila salah satunya nanti dipilih. Kami siap bersaing ya dengan cara-cara terhormat ya, memenangkan hati rakyat Jakarta. Oke, meskipun kalau kita melihat tadi sampaikan oleh Prof. Burhan, mesin partai dari Kimplos ini juga cukup kuat. Kalau kita menghitung kursi di DPRD DKI Jakarta, paling tidak Kimplos ini sudah memiliki 81 kursi, Mas Seno, sedangkan PDIP hanya 15 kursi. Bagaimana kemudian PDIP bersiap melawan ini? Hingga saat ini belum ada nama calonnya, Mas. Ya, setidaknya kalau bicara tentang persiapan dan kesiapan kami, sejak jauh-jauh hari seluruh struktural partai termasuk kami melakukan terus-menerus persiapan bagi tim pemenangan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sehingga pada saat belnya ditekan, siapapun nama tokoh yang dimajukan, mesin politik partai sudah panas dan sudah siap. Konsolidasi itu kami lakukan terus, tidak hanya menjelang pilkada. Jadi jauh-jauh hari setelah selesai pilpres langsung melakukan persiapan untuk pilkada. Itu kami lakukan. Tapi menyimak apa yang menjadi aspirasi dan kehendak masyarakat, itu kan bisa kita baca clue-cluenya melalui metodologi survei. Dan clue-nya sudah jelas, yang diinginkan oleh masyarakat adalah nama tokoh-tokoh yang seperti apa, kurang lebih. Punya pengalaman birokratik memimpin Jakarta misalnya, punya kedekatan dengan warga Jakarta misalnya, ketokohan punya artinya pengalaman politik yang mumpuni. Ketokohan itu indikatornya kelihatan di survei. Dan kami bisa membaca itu melalui diskursus sehari-hari maupun melalui metodologi survei yang kita baca, sehingga nanti nama yang diambil sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur Jakarta kami pastikan akan mencerminkan semangat itu. Karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui bahwa selain bicara tentang faktor pilgub yang lalu, mengapa nama Pak Anies dan Pak Ahok menjadi semakin kuat akhir-akhir ini, tentu saja kita tidak boleh menafikan persoalan rasionalisasi bahwa kita baru saja melalui pilpres. Di Pilpres kemarin, Pak Anies menjadi calon presiden. Pak Ahok juga aktif mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga kemudian ada pembicaraan lebih luas mengenai ketokohan beliau berdua. Dan concern-concern yang mereka sampaikan ke publik, itu mungkin dianggap masih relevan hingga hari ini. Sehingga bagaimanapun faktor itu tidak boleh dilupakan. Exercising politik sebelum pilkada kita mengalami pilpres. Saya rasa itu nanti menjadi salah satu basis pengambilan keputusan kami. Besok Senin jadi Mas diumumkan? Janji Anda kemarin. Secepat mungkin. Secepat mungkin ya. Kita sama-sama menyaksikan ya nanti adu kuat 3 poros dalam merebut Jakarta ini seperti apa. Terima kasih Mas Seno, Prof. Burhan dan Bang Habib telah berdialog bersama kami. Terima kasih semuanya, salam sehat untuk Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, setelah kita simak beberapa paparan dari para pakar politik, pakar komunikasi politik, juga pakar lembaga-lembaga survei, ya, analis politik yang hari ini bertengger di TV One, di Metro TV, di Kompas dan lain sebagainya.
mereka sudah memberikan pandangan umum kepada kita semuanya. Lebih spesifik barangkali lebih di Pilkada Jakarta, karena Jakarta menjadi epicentrum perpolitikan dan wacana-wacana nasional. Nah, jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah, memanjatkan sholawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dikata oleh teman-teman itu semua adalah jamu, itu semua adalah penyemangat kita, mau yang positif ataupun kalimat-kalimat narasi-narasi yang negatif. Semuanya adalah sendi-sendi dalam kehidupan berdemokrasi kita. Jangan lupa untuk terus mengkritik tidak hanya kepada Prabowo Subianto, Jokowi, Anies Baswedan, tetapi juga kepada MD Podcast yang selama ini menemani kalian semuanya. Selamat menikmati, semoga bahagia, dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.